pertama, pendahuluan termoplastik adalah salah satu kelas polimer yang memiliki sifat-sifat khusus yang memungkinkannya menjadi lembut dan mudah dibentuk ketika dipanaskan di atas suhu tertentu yang disebut titik leleh. Karakteristik umum polimer termoplastik adalah fleksibilitas, daur ulang, pelunakan melalui pemanasan, titik leleh yang jelas, beragam pilihan sifat, tidak tahan panas tinggi, sifat isolator, potensi pencampuran. Next. Struktur molekuler dari polimer ini, yang pertama itu struktur molekuler polimer termoplastik terdiri dari rantai panjang yang terbentuk dari pengulangan unit molekul yang disebut monomer. Yang kedua, ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang terjadi ketika dua atom berbagi satu atau lebih pasangan elektron yang mencapai kestabilan. Dalam ikatan kovalen, kedua atom saling menarik elektron-elektron, menciptakan ikatan yang kuat antara keduanya. Yang ketiga, gaya antar molekul adalah gaya-gaya yang bekerja antara molekul yang berdekatan. Ada beberapa jenis gaya antar molekul yang umum. Yang pertama ada gaya van der Waals, yang kedua ada gaya dipol-dipol, yang ketiga ada gaya hidrogen. Next. Sifat-sifat polimer termoplastik. Sifat-sifat tersebut ada 4. Yang pertama adalah sifat termal, sangat berpengaruh pada kemampuan kinerja material dalam berbagai kondisi suhu. Yang kedua ada sifat mekanik, menggambarkan bagaimana material tersebut berperilaku dalam merespon gaya dan beban mekanis. Sifat mekanik ini sangat penting dalam menentukan kemampuan material untuk memenuhi kebutuhan aplikasi tertentu. Yang ketiga ada sifat elektrik. Polimer termoplastik mencakup karakteristik yang mempengaruhi perilaku material terhadap arus listrik dan isolasi listrik. Yang terakhir ada sifat optik. Polimer termoplastik mengacu pada bagaimana material tersebut berinteraksi dengan cahaya. Ya, di proses manufaktur, proses ekstrusi adalah salah satu metode utama untuk membentuk polimer termoplastik menjadi berbentuk seperti profil, tabung, atau lembaran. Proses cetak injeksi adalah salah satu metode utama untuk memproduksi produk dari polimer termoplastik dalam jumlah besar dan dengan presisi tinggi. Proses blow molding adalah salah satu teknik manufaktur yang umum digunakan untuk membentuk polimer termoplastik menjadi berbagai bentuk seperti botol, wadah, dan produk berongga lainnya. Proses thermoforming adalah metode pembentukan polimer termoplastik yang digunakan untuk menghasilkan produk berbentuk datar atau berongga seperti wadah, baki, tutup, atau bagian-bagian lainnya. Next. Jenis-jenis polimer termoplastik. Polyethylene atau PE adalah salah satu jenis polimer termoplastik yang paling banyak digunakan di dunia. Ini adalah polimer yang memiliki struktur molekul berulang yang berbuat dari unit etilena C2H4. Polypropylen atau PP adalah jenis polimer termoplastik yang banyak digunakan dalam berbagai industri. Polimer ini memiliki struktur molekul berulang yang terbuat dari unit propilena C3H6. Polyvinyl klorida atau disebutnya PVC adalah salah satu jenis polimer termoplastik yang sangat populer dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi. Polymethyl metakrilat
atau disebut PMMA adalah jenis polimer termoplastik yang dikenal dengan nama dagang akrilik atau plexiglass. Polietilena terephthalate atau disebut PET adalah jenis polimer termoplastik yang sangat umum digunakan dalam industri kemasan dan produk botol. Next. Untuk aplikasi polimer termoplastik, ada kemasan seperti botol, kantong, plastik, industri otomotif, seperti dashboard, bumper, dan produk elektronik seperti casing, kabel, peralatan rumah tangga seperti mangkuk, sendok, peralatan medis seperti tabung, infus, perangkat bedah, dan lain-lain. Next. Kelebihan polimer termoplastik itu ada 6. 1. Fleksibilitas desain. Polimer termoplastik dapat diproses dalam berbagai bentuk dan ukuran, memungkinkan fleksibilitasnya desain yang tinggi untuk berbagai produk dan aplikasi. Kedua, berat ringan. Polimer termoplastik umumnya memiliki jenis berat yang lebih ringan daripada logam, sehingga membuat produk menjadi lebih ringan dan mudah diangkut. Ketiga, tahan terhadap korosi. Banyak polimer termoplastik memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi, sehingga cocok untuk aplikasi dalam lingkungan yang agresif. Keempat, ada isolator listrik. Polimer termoplastik memiliki sifat isolasi yang baik, sehingga sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan isolasi listrik. Kelima, harga yang terjangkau. Banyak polimer termoplastik diproduksi secara massal, sehingga harga relatif terjangkau dibanding dengan beberapa bahan lainnya. Keenam, daur ulang. Banyak polimer termoplastik dapat didaur ulang, menjadikan pilihan lebih baik, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Next, kekurangan polimer termoplastik itu ada 5. 1. Rentan terhadap suhu tinggi. Beberapa polimer termoplastik dapat menjadi lembek atau meleleh pada suhu tinggi. Membatasi penggunaannya dalam aplikasi suhu tinggi. Kedua, rentan terhadap UV dan cuaca ekstrim. Beberapa polimer termoplastik dapat mengalami degradasi akibat paparan sinar UV dan kondisi cuaca ekstrim yang membatasi penggunaannya dalam aplikasi luar ruangan tanpa perlindungan tambahan. Ketiga, rendahnya kekuatan mekanik. Beberapa polimer termoplastik memiliki kekuatan mekanik yang lebih rendah dibanding dengan logam, sehingga terbatas dalam aplikasinya yang memerlukan kekuatan yang tinggi. Keempat, rentan terhadap pelarut organik. Beberapa polimer termoplastik dapat larut dalam pelarut organik tertentu, sehingga penggunaannya harus dipertimbangkan dengan hati-hati dalam aplikasi yang melibatkan bahan kimia. Kelima, kemampuan daur ulang yang bervariasi. Meskipun banyak polimer termoplastik dapat didaur ulang, kemampuan daur ulangnya bervariasi tergantung pada jenis polimer dan proses daur ulang yang tersedia. Next, kesimpulannya, ringkasan tentang polimer termoplastik. Polimer termoplastik adalah jenis polimer yang bersifat elastis saat dipanaskan dan dapat diproses kembali setelah didinginkan. Aplikasi polimer termoplastik itu ada 4. Ada kemasan, otomotif, kabel dan konektor elektronik, dan peralatan rumah tangga. Kalau kemasan itu ada botol, wadah, kantong. Otomotif, panel interior, komponen mesin, dan bagian lainnya. Kalau kabel dan konektor listrik, ada kabel listrik dan konektor elektronik bersifat isolasi listrik. Dan terakhir, peralatan rumah tangga seperti tempat penyimpanan makan, botol susu, dan wadah tahan lama.